time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Iya, tunggu sebentar. Selamat siang. Selamat siang, mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sebelumnya minta maaf, Ibu, karena sudah mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa, malahan Ibu senang karena adik mau mengunjungi Ibu di sini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sani. Nama saya Irma, Ibu. Halo Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar hari ini baik, Ibu. Syukurlah. Oh ya, sebelum datang di sini, Irma ada kesibukan apa? Jadi baru selesai kuliah, Ibu. Oh, bagaimana dengan perkuliahannya? Apakah berjalan dengan lancar? Berjalan dengan lancar, Ibu. Syukurlah. Oh ya Irma, setelah kita membahas tentang kegiatanmu pada hari ini, barangkali ada sesuatu yang perlu kita bahas dalam pertemuan kita pada hari ini. Ya, ada, Ibu. Oke, tapi sebelum itu, apakah Irma pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Oke, jadi karena Irma belum pernah mengikuti proses konseling sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan hal-hal yang perlu kita patuhi bersama dalam proses konseling ini. Jadi, konseling individual merupakan salah satu jenis layanan konseling yang diberikan oleh satu orang melalui tatap muka atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pengentasan masalah yang dialami oleh konseling. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari proses konseling individual ini yaitu untuk memperoleh informasi tentang konseling dan permasalahannya. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman konseling. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseling. Adapun hal-hal yang perlu kita patuhi dalam proses konseling ini yaitu yang pertama, kerahasiaan. Artinya semua informasi yang disampaikan oleh Irma, saya jamin akan menjaganya dan tidak akan diketahui oleh orang lain, serta akan diselesaikan di tempat ini. Yang kedua, asas kesukarelaan. Artinya Irma datang ke sini atas dasar keinginan Irma sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Tiga, keterbukaan. Artinya Irma menceritakan semua masalah yang dialami oleh Irma tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat, kekinian. Artinya masalah yang Irma ceritakan yaitu masalah yang Irma hadapi saat ini, bukan yang terjadi pada masa lalu. Yang kelima, aktivitas, yaitu proses konseling ini membutuhkan interaksi yang aktif antara saya sebagai konselor dan Irma sebagai konseling. Yang keenam, kenormatifan. Artinya proses konseling kita ini berjalan sesuai dengan norma-norma yang kita kenal bersama, yaitu kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, aktivitas, dan kenormatifan. Dari hal-hal yang sudah saya jelaskan, bagaimana? Apakah Irma sudah paham? Sudah paham, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mari kita mulai proses konselingnya. Tapi sebelum itu, perlu Irma ketahui bahwa proses konseling kita ini berjalan selama 45 menit. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu 45 menit ini seefektif mungkin agar hasilnya sesuai yang kita harapkan. Bagaimana? Apakah Irma setuju? Ya, Ibu, saya setuju. Terima kasih Irma karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi, apa yang dapat saya bantu? Jadi begini, Bu, saya pada saat mendekati ujian, saya selalu merasa cemas, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat kamu selalu merasa cemas saat menghadapi ujian? Begini, Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika saat mendekati ujian semester, Bu. Karena saya takut saya tidak berhasil. Kenapa kamu memiliki perasaan seperti itu? Saya trauma dengan pengalaman masa lalu saya. Memangnya pengalaman apa yang membuat kamu trauma? Saya pernah mendapatkan nilai yang jelek dan hampir saya tidak
hampir saja tidak lulus, Bu. Oh, jadi kamu trauma karena pengalaman kamu itu? Ya, Bu, tapi saya berharap di semester ini saya dapat berubah dan bisa mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Oke, apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di tes yang akan datang? Saya sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi saya masih merasa pesimis, Bu. Oke, tadi Irma mengatakan bahwa Irma sudah belajar semaksimal mungkin. Lalu kenapa Irma masih memiliki perasaan pesimis begitu? Ya, Bu, tapi perasaan cemas ini selalu muncul dalam pikiran saya, Bu. Saya selalu merasa cemas saat saya menghadapi ujian. Tetapi di setiap semester pasti akan mengadakan ujian semester untuk mendapatkan nilai akhir. Tadi Irma mengatakan bahwa Irma selalu merasa cemas saat menghadapi ujian karena kamu trauma dengan pengalaman kamu, sehingga membuat kamu selalu merasa pesimis saat menghadapi ujian. Apakah betul seperti itu? Ya, Ibu, saya selalu merasa cemas saat menghadapi ujian. Sementara di setiap semester Ibu saya selalu merasa cemas. Sementara di setiap semester mengadakan ujian semester untuk mendapatkan nilai akhir semester. Sebelumnya, Irma mengatakan bahwa Irma pernah mendapatkan nilai rendah dan nyaris tidak lulus pada semester lalu. Hal tersebut membuat kamu trauma, sehingga akibatnya kamu selalu merasa cemas saat akan menang. Ya, Ibu, saya merasa kecewa dan sedih dengan diri saya. Terkadang, ketika kita mengalami suatu kegagalan, kita akan merasa sedih dan kecewa. Tetapi jangan sampai rasa sedih dan kecewa itu berlarut-larut dan menguasai diri kita, sehingga membuat kita selalu merasa cemas. Tetapi kita perlu belajar dari pengalaman itu agar kita tidak jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi apakah saya bisa mendapatkan nilai yang baik pada semester ini, Bu? Semua pasti bisa, tidak ada hal yang tidak mungkin. Selagi ada kemauan dari diri Irma untuk melakukannya, semua hanya butuh waktu. Oke, sekarang coba kamu simpulkan masalah apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Saya selalu merasa cemas dan sedih karena saya pernah mendapatkan nilai yang rendah pada semester lalu. Saya takut jika hal tersebut terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi dan dalam menghadapi ujian nanti.